Maestro Learning ya, peserta hikmah. Main dari SMA Al Hikmah Boarding School yang saya banggakan. Saya pertama sekali terima kasih diberikan kesempatan untuk sharing dengan teman-teman pelajar dari SMA Al Hikmah Boarding School. Saya nggak tahu moderator, ada juga di luar dari SMA Al Hikmah, siswa SMA Al Hikmah. Banyak Pak, ini banyak yang ikut, ada ustadz-ustadzah juga, dan panitia yang lainnya juga ada. Peserta-peserta lainnya juga banyak dari luar Al-Hikmah. Oh baik, terima kasih moderator. Saya lanjutkan. Saya diminta untuk menyampaikan tentang peluang dan tantangan profesi hukum di era globalisasi. Ya alhamdulillah bahwa sekarang sekolah-sekolah mulai sejak dini memberikan pengenalan profesi kepada teman-teman di sekolah. Ini memang hal yang bagus. Beberapa bulan yang lalu kami diundang oleh salah satu universitas swasta ternama untuk memberikan pengenalan apa profesi yang kami tuju. Kami besar. Nah, kalau ini lebih dini lagi, jadi bisa memberikan kesempatan pilihan kepada teman-teman memang ini hal yang lebih bagus supaya sejak dini menentukan arahnya mau kemana, mau menjadi teknokrat, mau menjadi militer TNI, atau mau menjadi menggeluti profesi di dunia hukum. Secara umum biasanya orang memilih fakultas hukum itu sederhana, pertama alasan nggak mau mumet dengan hitung-hitungan. Nggak mau mumet dengan hitung-hitungan. Padahal masuk sarjana hukum itu harus bagus hitungan. Karena insya Allah, kalau Allah ridha atas rezekinya, rezekinya nanti akan lumayan. Jadi butuh kemampuan menghitung rezekinya nanti. Jadi benar, alasan pertama selalu kita, saya mau fakultas hukum. Karena kenapa? Ada hitung-hitungan. Yes, pasti memang tidak akan ketemu angka hitung-hitungan di sana. Tetapi memilih fakultas hukum itu membutuhkan kemampuan sosial yang luar biasa, kemampuan membaca yang luar biasa, kemampuan bergaul yang luar biasa, kemampuan problem solving yang luar biasa. Karena tanpa memiliki basic ini, nanti menjadi lawyer akhirnya akan ya udah ikut pasar saja, mengalir kemana, ikut ke situ, profesi yang yang dijalani. Ketika mau masuk ke profesi-profesi tertentu, nah profesi apa saja yang bisa dijalani oleh seorang sarjana hukum nantinya? Profesi hukum itu hampir saya bisa katakan mungkin tanpa menyampingkan pentingnya jurusan-jurusan yang tahu dibutuhkan oleh negara ini dan negara manapun, mungkin salah satu yang memiliki peluang terbesar, lapangan kerja terbesar itu ya sarjana hukum. Ini bicara kerja dulu ya. Lapangan kerja terbesar itu sarjana hukum. Tidak ada lini usaha, tidak ada lini pemerintahan, tidak ada lini usaha swasta yang tidak membutuhkan basic sarjana hukum. Semua perusahaan punya divisi yang namanya divisi legal. Semua perusahaan apapun. Semua pemerintah di setiap level punya yang namanya kabak hukum atau kepala biro hukum. Jadi bagi yang mau jadi PNS, terbuka sarjana semua di pemerintahan, tingkat camat, tingkat kota, kabupaten, tingkat provinsi, apalagi pusat, kementerian, dinas, butuh sarjana. Jadi pangsa pekerjaan secara umum sangat besar. Mau apa lagi ya? Mau jadi TNI Polri bisa melalui jalur Wamil. Jadi setelah sarjana hukum, ikut seleksi Wamil untuk menjadi Polri. Karena untuk penerimaan bintara di TNI Polri kan ada jalur atau akpol yang dari high school langsung, dari SMA Al Hikmah langsung. Ada juga yang dari sarjana masuk ke sana. Nah itu porsi sarjana hukum juga lumayan besar dibuka. Jadi calon perwira dari sarjana hukum juga lumayan besar dibuka di TNI Polri. Nah, itu profesi-profesi umum. Nah, profesi-profesi khusus yang hanya bisa dijalani oleh seorang sarjana hukum adalah satu, advokat atau pengacara atau konsultan hukum. Ini hanya bisa dijalani oleh seorang sarjana hukum. Yang kedua, notaris atau pejabat pembuat akta tanah PPAT. Saya tahu persis salah satu siswa di Al Hikmah ini orang tuanya notaris terkenal di Jakarta. Nah,
Itu notaris PAT. Kemudian hakim. Nah, hakim nggak mungkin dari sarjana teknik, itu pasti sarjana hukum. Kemudian itu pasti dari sarjana hukum. Kemudian corporate legal di perusahaan-perusahaan, itu pasti dari sarjana hukum. Lebih spesifik lagi nanti, di profesi advokat pun ada lagi bercabang-cabang nanti. Mau spesialisasi ke hak dan kekayaan intelektual, hakim, merek cipta, paten, desain industri, merek rahasia dagang, itu nanti spesifik lagi. Ikut lagi pendidikan hakim namanya, dan kekayaan intelektual. Mau spesialisasi di pasar modal, supaya gayanya seperti di Wall Street sana di Amerika gayanya, ada lagi pendidikan khususnya untuk menjadi konsultan hukum pasar modal. Nah, kita khusus main di bursa sana, membantu perusahaan-perusahaan yang mau mengeluarkan saham, mau mengeluarkan obligasi, mau mengelola dana reksa. Nah, itu spesifik lagi nanti tuh, setelah sarjana hukum, ikut lagi pendidikan khusus untuk konsultan hukum pasar modal. Oh, yang lagi booming lagi, profesi yang lagi booming sekarang, dan katanya siapapun yang masuk profesi ini terancam kaya gitu. Apa itu? Kurator. Karena kurator itu setiap mengurus, dia spesialis khusus untuk mengurus barang-barang pilot. Mereka yang mau dipilotkan, atau mereka yang mengajukan PKPU, penundaan kewajiban pembayaran utang, itu ditangani oleh kurator. Itu adalah profesi yang lebih spesifik lagi oleh sarjana hukum, dan harus mengikuti pendidikan lagi nanti untuk menjadi seorang kurator. Nah, kemudian di luar dari itu, menjalani profesi di dunia hukum ini sangat luas yang bisa kita lakukan. Kita benar-benar adalah kenapa kalau kita jadi advokat misalnya, selalu menganggap profesi kita adalah officium nobile. Apa itu officium nobile? Adalah profesi yang mulia, karena benar-benar membantu orang yang sedang kesusahan, sedang menghadapi masalah hukum. Nah, advokat hadir membantu dia. Nah, ini kadang di image-nya ada adik pelajar lihat, kadang di image masyarakat melihat bahwa advokat itu pokoknya membantu orang supaya bebas dari hukum. Tidak. Advokat itu membantu dan mendampingi orang supaya kalaupun dia bersalah, dia dihukum sesuai dengan kesalahannya. Nah, jangan sampai ada orang dihukum melebihi dari kesalahannya. Di sanalah kehadiran advokat. Atau kalau memang dia tidak bersalah, advokat akan membantu dia untuk jangan sampai dihukum. Nah, disitulah tugas advokat. Nah, yang keliru kemudian kalau maju tak gentar, membela yang bayar, nah itu baru salah. Makanya kadang kita beranekdot dengan profesi hakim. Oh, kalau hakim itu satu kakinya di neraka, satu kakinya di surga bergantung. Nah, tapi dibalas oleh hakim, kalian para advokat dua-dua kakinya di neraka katanya. Nah, ini kembali memang, makanya alhamdulillah, dan profesi hukum ini memang benar, karena ini cukup rentan profesi hukum ini untuk bisa disalaharahkan. Karena terkadang ada misalnya satu institusi yang akan mencoba melakukan hal-hal yang tidak benar, tetapi dia butuh sokongan dari profesi hukum. Entah itu di pemerintahan misalnya, dia butuh, Pak Kabiro Hukum, Pak Kabak Hukum, tolong dong kasih saya opini supaya saya melakukan ini. Nah, kalau terjadi kolusi di sana menggunakan hukum untuk jalan yang salah, maka ini berbahaya sekali. Kenapa? Makanya bersyukurlah adik-adik di Al-Hikmah Boarding School, kebetulan hal yang sama juga dulu pernah saya lakukan. Saya juga 6 tahun mondok di pesantren sebelum kuliah di Fakultas Hukum. Basic kita di boarding ini sama-sama nih. Saya lihat pembaretan tadi berdiri bulu saya, karena saya ini setengah militer. Saya ini ketua regu pramuka, komandan peleton baris berbaris, anggota paskibra, ketua kelas, ketua kamar, ketua sis kuliah, ketua senat, pokoknya semua yang ada ketua-ketuanya. Nah, karena kenapa? Itu membentuk karakter kita. Maka berbanggalah ada yang kuliah di sekolah di Al-Hikmah ini, boarding dengan Islamic School. Saya merasakan benar 6 tahun di boarding school, itu benar-benar membentuk karakter kita. Itu membentuk karakter kita sehingga profesi apapun yang kita jalani nanti, itu kita akan terus berada di dalam bingkai yang telah membentuk kita di masa usia sekolah. Karena di usia sekolah itulah karakter kita dibentuk. Lakukanlah semua peluang-peluang dan potensi-potensi yang ada. Nah, baik. Jadi selain advokat, ada notaris, ada hakim, ada jaksa,
ada konsultan pasar modal, ada kurator, menjadi korporat legal, menjadi peneliti hukum. Dan kalau melihat di Amerika ini sekarang presidennya sudah ada 45, tidak salah dengan Bill Clinton yang terakhir. 28 presiden Amerika itu adalah lawyer. 28 presiden Amerika itu adalah lawyer, basicnya sarjana hukum. Dari sarjana hukum menjadi senator, kemudian menuju ke presiden. Terakhir yang kemarin adalah Barack Obama, itu adalah basicnya lawyer. Istrinya pun Michelle Obama adalah lawyer. Hillary Clinton, istrinya Bill Clinton juga adalah seorang lawyer. Nah, kalau di Indonesia, rupanya untuk level politisi tertinggi, yang basicnya lawyer, mungkin kalau adik-adik bisa mengingat, ada 2 mantan ketua Mahkamah Konstitusi meringkuk di penjara, itu jangan dicontoh. Pak Akil Muhtar, itu basicnya adalah lawyer. Ada Profesor Hamdan Sulfa, mantan ketua Mahkamah Konstitusi, itu basicnya juga adalah lawyer basicnya. Nah, jadi potensi-potensi untuk menjalani profesi hukum itu menarik sekali, tapi saya ingatkan kembali ke teman-teman pelajar bahwa membaca adalah kebutuhan besar bagi mereka yang ingin mengambil mengambil focusing untuk calon sarjana hukum. Anda lemah membaca, maka Anda akan sangat berat. Karena bayangkan ada sekian ratus undang-undang, ada sekian ribu teori-teori yang Anda harus baca. Jadi memang kemampuan membaca dan kemampuan menganalisa itu menjadi sangat dibutuhkan. Kalau sekedar mau nanti sekedar lulus saja jadi sarjana hukum, seperti kebanyakan sarjana hukum mungkin yang teman-teman kenal ada di sekeliling Anda yang tidak bisa dan tidak menjadi apa-apa, ya bisa saja. Tetapi kalau Anda mau memiliki posisi tertentu, maka kemampuan membaca Anda harus kuat. Maka ini sejalan dengan ajaran di agama kita. Perbanyak membaca, kemampuan menganalisa, kemampuan bergaul. Bersyukurlah Anda di boarding school, di SMA, di sana Anda dilatih untuk bergaul, dilatih untuk berempati, dilatih untuk care, dilatih jangan pernah bully, dilatih untuk membantu siapa. Karena bisa saja ada teman sekelas Anda yang kesusahan, yang kesulitan, bantu dia. Nah, itu akan membentuk karakter nanti menjalani profesi hukum. Yang kedua, mereka yang menuju ke profesi mengambil kuliah hukum, kemampuan rasa ingin tahu itu harus tinggi dan tidak mudah menyerah. Rasa ingin tahu dan tidak mudah menyerah. Karena kenapa? Kita di profesi hukum untuk bisa memenangkan satu case, maka kemampuan riset kita harus dalam. Nah, orang yang rasa ingin tahunya lemah, kemampuan membacanya kurang, maka pasti dia akan sanggup melakukan riset. Lawyer yang baik adalah lawyer yang memiliki tim riset yang tangguh. Kalau tim risetnya, maka dipastikan di pengadilan akan keok dengan mudah nanti ketika bertarung. Nah, berbanggalah adik-adik bahwa pembicara yang hadir saat ini, kalau dikenal ada lawyer paling top yang mungkin adik-adik kenal, yang cincinnya banyak tuh, abang kita Hotman Paris, maka yang berbicara di depan Anda saat ini paling tidak pernah dikalahkan oleh Hotman Paris 1 kali, tapi saya mengalahkan Hotman Paris 2 kali. Berarti saya masih unggul. Nah, karena kenapa? Kemampuan riset, kemampuan membaca, kemampuan rasa ingin tahu, itu yang harus tinggi. Dan yang terakhir adalah yang harus disiapkan untuk teman-teman yang akan menuju ke basic fakultas hukum adalah ada kemampuan problem solving. Makanya sejak di SMA belajarlah berorganisasi. Entah itu pramuka, entah itu OSIS, atau lembaga apapun yang ada di kampus, sekecil apapun. Mengurus musola, mengurus kelas, mengurus ruangan, latih kemampuan organisasi, disiplin mengikuti aturan yang sudah ditentukan. Ketika coba selesaikan, jangan dikit-dikit telepon orang tua, dikit-dikit lapor ustaz, dikit-dikit lapor ustazah. Jangan. Belajar dulu menyelesaikan masalah yang ada di dalam. Bisa selesai, percayalah. Ke depan Anda akan lebih mampu menyelesaikan masalah-masalah besar. Jangan masalah di kelas, masalah di kamar, langsung orang tua tahu, langsung ustaz tahu, langsung ustazah tahu. Itu jangan. Belajar menyelesaikan masalah sendiri. Ingat, bukan mengubur masalah, karena banyak juga tuh cara menyelesaikannya adalah, udahlah, diamkan sajalah, mudah-mudahan nggak ada yang tahu. Itu jangan. Belajar dari sejak sekolah, ada masalah, hadapi, selesaikan. Ada masalah, hadapi dengan gentle, selesaikan. Jika Anda sudah memiliki ciri-ciri dan mampu melakukan seperti ini, percaya Anda adalah orang-orang yang dibutuhkan di calon sarjana hukum.
kuliah hukum itu nanti besar, organisasinya besar. Banyak kegiatan yang bisa Anda lakukan selagi pendidikan. Banyak kompetisi-kompetisi nasional bahkan internasional ketika kuliah di Fakultas Hukum. Ada turnamen moot court, moot court itu peradilan semu. Di Indonesia sering dilakukan antar universitas, biasanya regional Jawa, regional Sulawesi, regional Timur. Nanti jawarannya ikut nasional. Juara nasional ikut ke tingkat ASEAN. Menang lagi di sana ikut ke tingkat Asia Pasifik. Terakhir tingkat ke tingkat dunia, ke Harvard sana ikut latihan pertandingan moot court. Ini yang dijalani oleh para mahasiswa-mahasiswa Fakultas Hukum. Makanya jangan heran kalau misalnya beberapa universitas-universitas ternama di Indonesia, keluaran-keluarannya itu, sarjana-sarjana hukumnya itu sudah memiliki kualifikasi internasional. Karena kenapa? Selagi kuliah, mereka sudah terlatih mengikuti event-event, kompetisi-kompetisi di tingkat internasional. Nah, apalagi teman-teman sekalian, bahasa. Profesi hukum amat sangat disupport oleh kemampuan bahasa. Ya minimal bahasa Inggris. Kalau didukung oleh bahasa Arab misalnya, kalau mudah-mudahan Al-Hikmah juga memfokuskan ke bahasa Arab, maka percayalah, karena negara kita ini mulai banyak investor dari Timur Tengah yang masuk. Mereka masuk ke Indonesia, tentu yang namanya orang asing akan lebih nyaman jika disambut dengan bahasa ibunya. Jadi, kalau bisa memiliki kemampuan bahasa Inggris yang mumpuni, kemampuan bahasa Arab yang mumpuni, itu akan sangat menunjang profesi seorang sarjana hukum. Karena sekali lagi, kalau tidak ada kemampuan bahasa, maka pasti kita tidak bisa masuk ke persaingan global, maka kita hanya akan ada di level pengadilan-pengadilan negeri di daerah sekitar kita saja. Karena kalau Anda memiliki kapasitas yang bagus, banyak lawyer-lawyer di Jakarta yang juga bisa bersidang di New York, bisa bersidang di London, bisa bersidang di Singapura. Karena kenapa? Di luar negeri berbeda dengan kita. Pengadilan di luar negeri banyak yang membuka diri untuk advokat dari luar bisa bersidang. Kalau di Indonesia tidak bisa. Di Indonesia advokat pengadilan hanya membuka diri untuk advokat Indonesia saja. Nah, jadi kalau Anda di kemampuan bahasa sejak dari sekolah, lalu Anda masuk ke fakultas hukum, memilih profesi lawyer misalnya, atau profesi notaris misalnya, maka Anda akan bisa memiliki kapasitas yang bagus. Saat ini bahkan, salah satu rekan kami, advokat di Jakarta, sekarang bahkan menjadi hakim agung di Norwegia, di Oslo. Dia menjadi hakim agung di Norwegia. Dia advokat di sini. Kebetulan memang karena suaminya di sana, dia ikut di sana, lalu dia ikutin seleksi, terpilih dia menjadi hakim agung di Norwegia. Masih muda, masih sekitar paling 2-3 tahun lebih tua dari kami usianya. Sekarang menjadi hakim agung di Norwegia. Dia profesi advokat. Nah, karena kemampuan bahasa dan memang skillnya ada. Jadi kepada adik-adik pelajar adik-adik pelajar high school yang saya hormatin, kalau Anda memang sudah ada keinginan untuk menuju ke fakultas hukum, maka yakinkan satu hal, kemampuan membaca dan kemampuan menganalisa, rasa ingin tahu, kemampuan bergaul, kemampuan menyelesaikan masalah itu sudah ada di teman-teman sekalian. Bicara soal materi, karena selalu memang pada ujungnya ini kadang nih, materinya gimana nih? Orang kan di bayangannya itu adalah arsitek atau dokter. Kalau di Eropa dan di Amerika, cuma ada 2 profesi yang menghasilkan duit. Dokter dan lawyer, akuntan. Dokter, lawyer, akuntan. Cuma 3 profesi itu yang diincar di luar negeri. Nah, di Indonesia apakah juga demikian? Yes. Sekarang kalau di beberapa perguruan tinggi negeri, bahkan fakultas hukum itu yang sekarang menjadi jumlah peminat terbesar dibanding fakultas kedokteran. Ada beberapa fakultas PTN yang saya tahu persis, peminat fakultas hukum itu lebih tinggi daripada fakultas kedokteran. Karena kenapa itu tadi? Profesi yang akan Anda masuki ketika di fakultas hukum itu sangat besar. Di luar dari profesi khusus yang hanya bisa diikutin oleh sarjana hukum, profesi di luar yang general yang lintas tadi bisa masuk, itu semua membuka diri. Saya sampaikan di awal tadi. Tidak ada instansi yang tidak memiliki biro hukum. Tidak ada perusahaan yang tidak memiliki divisi hukum. Jadi peluang sarjana hukum itu adalah amat sangat luar biasa besarnya untuk lapangan pekerjaan. Nah, memang kalau mau berharap memiliki kemampuan finansial yang cukup, maka profesi hukum yang membuka kemungkinan untuk ke sana adalah profesi advokat, profesi kotor, profesi notaris, profesi konsultan hukum pasar modal.
Nah, memang ini, tapi sekali lagi kapasitas teman-teman harus diuji, harus ada untuk bisa masuk ke profesi itu nantinya. Dan sekali lagi, profesi hukum ini bukan semata-mata tujuan materi. Kenapa di dunia hukum secara universal dipahami bahwa profesi hukum ini adalah profesi yang officium nobile, profesi yang mulia, karena di ujung akhirnya adalah pengabdian kepada masyarakat, kepengabdian kepada sesama. Bagaimana kita bisa memanfaatkan ilmu kita untuk menolong orang yang membutuhkan. Kenapa? Makanya profesi kami, profesi advokat diwajibkan harus ada layanan pro bono, harus ada layanan hukum gratis. Seperti kantor hukum kami wajib menyiapkan sekian persen case, harus melayani masyarakat tidak mampu secara gratis. Karena itulah tujuan profesi kita. Karena dibacakan oleh siapa? Dibacakan oleh Qori kita tadi bahwa fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu mana lagi yang akan kamu dustakan? Nah, ketika Anda sudah diberikan rezeki, maka kembalikanlah itu dengan membantu mereka yang layak dibantu, membantu mereka yang membutuhkan bantuan. Mungkin ya moderator, pengantar dari saya, silakan nanti mau ditanyakan apapun, jika sanggup kami jawab, kami akan menjawab. Saya kembalikan ke moderator. Demikian pengantar dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Imron. Semoga ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Kami persilahkan bagi para peserta yang ingin menanyakan sesuatu dengan Pak Imron, mohon memberi tanda di komen, di chat, atau angkat tangan bisa. Silakan. Ya, silakan Mas Rehan Irfan, bisa dinyalakan mic-nya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Rehan Irfan Eka Putra ingin bertanya kepada Bapak Imron. Sebagai pengacara, Pak, misalnya jadi pengacara itu persiapan sebelum sidangnya itu bagaimana, Pak ya? Terima kasih. Oke, baik. Moderator, ada lagi atau langsung saya jawab? Dijawab dulu aja, Pak Imron. Baik. Apa persiapan sebelum sidang? Saya sampaikan tadi, sebelum sidang maka risetnya kita yang harus adakan cukup dalam. Kita mau sidang tentang apa nih, apa agendanya? Jawabankah? Pemeriksaan saksikah, pemeriksaan buktikah, pemeriksaan ahlikah, maka kita benar-benar harus siap secara materi, mempelajari materi perkara yang akan kita sidangkan. Jadi itu tadi di kantor makanya kita harus selalu punya satu tim khusus untuk riset materi, riset peraturan perundang-undangan, termasuk meriset siapa lawan kita, apa kapasitasnya dia, apa saja threat-nya dia, itu sehingga kemampuannya dia, kapasitasnya dia, kita tahu ketika kita akan berdebat dengan dia, kita bisa mengukur kemampuan debatnya dia sampai di mana. Nah, setelah itu semua siap, maka persiapan yang lain adalah persiapan ke kita pribadi. Harus mulai mandi bersih-bersih, pakai parfum yang bagus, pakai pakaian yang bagus, karena kalau penampilan kita bagus, lawan udah keder duluan, wah mahal nih boncengannya nih istilahnya. Padahal sebenarnya itu hanya untuk membuat keder lawan dulu. Senjata terbesar kita adalah apa yang sudah kita simpan di dalam otak kita berdasarkan hasil riset. Dokumen yang kita persiapkan dengan baik. Nah, itu kira-kira Mas Rehan, persiapan yang harus kita siapkan sebelum bidang. Ya. Saya kembali silakan. Terima kasih, Pak Imron. Silakan, ada yang ingin menanyakan lagi untuk para peserta, Ustadz mungkin, atau Ustazah. Ya, Mas Pak Moderator, saya mau bertanya. Baik, terima kasih paparannya Pak Imron, sangat menginspirasi dan
mudah-mudahan anak-anak bisa punya gambaran tentang bagaimana profesi di dunia hukum. Yang ingin saya tanyakan, kita tahu biasanya dunia hukum ini sedikit berkait satu kakinya di neraka, satu kakinya di surga. Bagaimana supaya kita merasa ketika masuk di dunia hukum ini, kita benar-benar kedua kaki kita itu merasa di surga gitu. Bagaimana supaya materi apa atau pekerjaan di bidang hukum apa yang kira-kira kedua kakinya itu bisa di surga. Ngoten, terima kasih. Baik Ustadz, benar sih itu tadi saya sampaikan, bercandaan kita kadang dengan hakim. Anda mau hakim, satu kakinya di surga, satu kakinya di neraka. Kalau nggak salah kan ada hadisnya juga yang bilang demikiannya. Tapi hakimnya kemudian balas, iya, mending kami satu kaki di surga, satu di neraka. Kalian dua kakinya di neraka, katanya. Nah, baik. Bagaimana kemudian membuat profesi kita, billah, kita berharap bahwa kita akan menjadi husnul khotimah. Pertama mungkin adalah jangan lupakan agama, itu pertama. Saya pribadi bukan karena kebetulan saya dari pesantren 6 tahun, tapi benar-benar menjaga pergaulan itu, menjaga pergaulan, khusus teman-teman dari Al-Hikmah Boarding atau dari sekolah yang lain. Satu, ini pesan sekaligus pesan nih buat adik-adik pelajar. Satu yang diajarkan oleh para ustaz kami ketika masih mondok di pesantren dulu, ketika kau lulus dan bergaul kemanapun, maka selalu perkenalkan dirimu bahwa kau adalah santri, kau adalah anak pesantren. Minimal, itu akan menghijabi dirimu ketika kau mau macam-macam. Kau akan malu ketika nanti mau aneh-aneh, mas pesantren kayak gitu. Nah, tapi ada juga teman yang bilang, itu kalau masih punya malu, buktinya banyak juga anak pesantren di bandar gitu. Jadi ada poinnya. Yakinkanlah bahwa jalankanlah profesi ini dengan baik. Yes, profesi hukum benar profesi yang sangat rentan untuk diajak selingkuh melakukan kejahatan. Benar. Sangat rentan untuk diajak selingkuh melakukan kejahatan. Sangat rentan untuk diajak mitigasi kejahatan yang dilakukan bahkan oleh pemerintah. Bisa dilakukan. Dibuatkanlah opini hukum supaya membenarkan hal yang salah. Nah, tinggal kemampuan iman kita yang karakternya dibentuk sedari dini. Jadi memang Ustadz, pembentukan karakter yang sangat berpengaruh. Sehingga nanti ketika menjalani profesi ini, ketika di otaknya memang sudah duit, maka selesai Ustadz. Dua kaki pasti di neraka. Tetapi ketika di otaknya tahu bahwa akan ada siratal mustaqim, bahwa akan ada padang mahsyar yang akan menghisap, ya, maka pasti akan menggalakkannya. Di luar dari itu adalah kapasitas keilmuan. Kalau kapasitasnya mumpuni, didorong dengan basic karakter yang sudah sejak awal, insya Allah Ustaz, dia akan terjaga. Kapasitas keilmuan, karakter sudah terbentuk sejak dini, maka itu akan menjaga dia. Karena bekerja jujur, bekerja dengan Ustaz, insya Allah rezekinya pun sudah luar biasa Ustaz gitu. Demikian Ustaz. Terima kasih jawabannya Pak Imran. Mudah-mudahan anak-anak kita bisa kuat di karakternya dan bisa terjaga. Terjaga. Baik, insya Allah. Pak Imran, ini ada yang saya menanyakan. Yang dimaksud kalah dan menang di sidang itu apa, Pak? Sebabnya apa? Mungkinkah yang salah bisa dimenangkan dan yang benar malah dihukum atau disalahkan? Baik, Mas Iqbal. Kalah dan menang. Karena di persen itu kan ada dua, ada pidana, ada perdata. Kalau di misalnya kalah dan itu ya pasti ketika kita menggugat, lalu gugatan kita ditolak, maka itu namanya kalah. Keinginan kita diterima, dinyatakan kalah. Nah, tapi kalau pertanyaannya tadi mungkin lebih filosofis ya pertanyaannya, apakah menang ketika memberikan yang salah lalu menang ketika berhasil memenangkannya, maka tentu tidak demikian. Kalah dan menang adalah ketika pengadilan atau hakim kita menang dalam satu perkara, tapi kemudian ada juga kemenangan spiritual sebenarnya. Ketika kita mampu membela klien kita yang dalam posisi tertindas. Kami pernah
mendampingi secara prodeo, mendampingi secara gratis satu keluarga yang kemudian diperlakukan sewenang-wenang oleh masih keluarganya dia juga, tapi keluarganya ini lebih mampu secara ekonomis. Lalu kami mendampingi, kami berikan layanan hukum secara gratis, kami layani seperti mereka yang membayar kami mahal. Kami layani dengan baik, dan ketika itu terlaksana, selesai dengan baik, selesai diadakan hak-haknya yang tadinya mau diambil oleh keluarganya yang lebih mampu, disitulah kemenangan yang luar biasa secara batinnya. Karena kita mampu mendampingi orang untuk mengamankan hak-haknya dan mendapatkan kembali hak-haknya. Itu kemenangan yang paling tidak terbayar, tidak ternilai, karena batin kita tuh amat sangat kuat. Itu Mas Iqbal kalau secara filosofisnya. Kalau secara prakteknya, ya ketika pengadilan mengabulkan gugatan kita, maka kalau menolak ya kita kalah kalau secara prakteknya. Tapi kalau filosofisnya, seperti yang saya sampaikan tadi, kepuasan batin. Seperti itu Mas Iqbal. Terima kasih Pak Imron. Ini saya udah menyiapkan beberapa pertanyaan untuk Pak Imron. Kan para peserta belum tahu ini jalan-jalan dulu Pak Imron bagaimana awal mula tertarik memilih kuliah hukum dan bagaimana lika-liku menjalani profesi hukum sudah lebih dari 17 tahun. Mungkin Pak Imron bisa menceritakan pada peserta yang hadir di sini. Oke, baik. Kalau dulu awal mula kenapa tertarik memilih fakultas hukum? Saya dulu ketika di pondok, kebetulan di pondok di perpustakaan itu ada majalah Tempo. Majalah Tempo baru tentunya. Majalah Tempo yang biasanya udah berapa edisi yang dijahit tebal-tebal, kumpulan 10, apalagi istilahnya tuh 10-20 majalah tuh dijadiin satu, ditaruh di perpustakaan. Saya sering baca itu. Dan saya di pesantren ini sampai 94 ya. Ya, sering membaca di perpustakaan. Kedung Ngombo dan ada kejadian itu sempat baca di saat-saat itu. Jadi itu yang membuat tertarik untuk memilih fakultas hukum. Kemudian menjalani kuliah di fakultas hukum, karena memang saya sampaikan di awal, memang sejak di boarding school, organisasi saya sudah diasah. Semua ketua, jadi ketua kelas, ketua kamar, ketua OSIS, komandan peleton, baris berbaris. Jadi kalau baris berbaris Iqbal boleh beradu dengan saya saat ini. Ikut paskibra segala. Nah, itu kemudian melatih disiplin kita, karena saya sampaikan tadi, memang kita tidak dalam menghitung insya Allah, kecuali menghitung hasil rezeki. Tetapi leadership yang dibangun sejak awal, itu yang mendorong kita sama fakultas hukum. Karena kenapa? Di fakultas hukum itu seolah-olah nanti kita yang akan menjadi orang yang paling benar. Nah, nanti teman-teman akan merasakan ketika kita diundang oleh satu perusahaan, atau bahkan instansi pemerintah, lembaga pemerintah kadang mengundang kami ketika mereka ada masalah. Mereka benar-benar menggantungkan nasibnya di tangan kita. Kita memberikan analisa, kita memberikan pandangan seperti yang Anda lakukan, seperti yang Anda harus kerjakan, jangan melakukan ini. Nah, di sanalah kita mengatur. Jadi, kembali tadi Mas Iqbal bahwa cintai dulu, baca dulu baik-baik apa peristiwa yang bisa mengantar Anda bahwa ternyata hukumnya harus bagus. Kalau memang ya kita lihat, kita kuprihnya dengan kondisi dan cara penegakan hukum di negara kita saat ini. Nah, saya mengharap sih bahwa kondisi ini bisa menggugah adik. Kalau membaca fenomena hukum sekarang bisa menggugah, saya harus jadi sarjana hukum. Saya harus membenahi kondisi hukum yang karut-marut nih sekarang ini nih. Yang seolah siapa yang paling besar, siapa yang paling kaya, siapa yang penguasa, dia yang benar. Kalau kamu miskin, kamu bukan penguasa, kamu di pinggir, setiap saat kamu bisa di... Seperti hal yang sejak setelah saya harus membenahi hukum Indonesia. Nah, ini terus yang insya Allah akan bisa mengantar teman-teman untuk serius menuju ke profesi. Nah, kemudian setelah menjalani profesi hukum, jalani dengan sungguh-sungguh. Update aturan, karena peraturan kita tuh paling cepat. Tiba-tiba muncul aturan ini lagi menggantikan peraturan ini, muncul peraturan menteri, muncul peraturan gubernur,
muncul instruksi presiden, muncul peraturan presiden, muncul kepres, muncul peraturan presiden, muncul peraturan pemerintah, muncul perpu, muncul undang-undang, karena jenis aturan saja sangat besar. Mulai dari paling atas misalnya, kalau dulu kita belajar di SMA, TAP, Undang Dasar 45, undang-undang, perpu, peraturan pemerintah, peraturan presiden, insiden, peraturan menteri, peraturan gubernur, keputusan gubernur, peraturan wali kota, keputusan instruksi wali kota, peraturan bupati, perda misalnya. Ada banyak aturan yang kalau kita tidak rajin membaca sejak awal, tidak memperhatikan pergerakan, maka kita akan terlewat. Nah, kalau Anda mau menjalani profesi hukum dengan bagus, maka kemampuan kita untuk memantau perkembangan perubahan-perubahan hukum termasuk kebijakan, nah harus disiplin pula lah etik kita, dan ini yang tidak diragukan lagi. Anak-anak SMA sekarang kan hampir semuanya sudah jago IT dibanding kami dulu, udah mau udah jago semua IT, sehingga insya Allah satu problem sudah terselesaikan oleh anak-anak milenial dari sekarang. Demikian, Mas Iqbal. Ya, terima kasih, Pak Imron. Saya mau menanyakan lagi, Pak. Kan kalau menurut Bapak sendiri, profesi hukum seperti apa yang bakal berkembang baik di masa era global yang maju ini, Pak? Baik. Profesi hukum apa? Pasti advokat dan notaris. Karena kalau kita melihat kayak di Eropa, hampir semua rumah tangga itu memiliki lawyer. Kalau di Indonesia kan belum hampir kita sudah memiliki lawyer, sudah memiliki dokter tetap. Kalau di Indonesia kan kita belum memiliki dokter keluarga, apalagi lawyer. Makin maju satu negara, mereka makin membutuhkan profesi ini. Kalau biasa nonton film-film Hollywood, begitu ditangkap, tunggu, saya telepon lawyer saya, kan gitu gayanya tuh. Akhirnya polisinya mulai tuh yang tadinya mau borgol kencang, jadi pelan-pelan. Karena bentar lagi lawyernya datang. Nah, makin maju negara, makin maju zaman, maka mereka makin membutuhkan profesi lawyer. Kemudian notaris. Karena kenapa? Tidak ada transaksi kemudian yang paling secure dilakukan oleh notaris. Nah, ini saya tahu ibu saya Umar nih, orang tua salah satu siswa, saya nggak mau sebut siswanya, nanti malu siswanya teman. Nah, itu salah satu stop di Jakarta. Apapun, karena produk notaris itu adalah produk yang demi hukum dinyatakan benar. Beda kalau perjanjian yang kita buat sesama kita di atas, maka itu masih bisa sangkal kebenarannya. Tapi kalau perjanjian itu dibuat oleh notaris, maka di mata hukum itu sudah pasti benar. Siapa yang menganggap tidak benar, silakan Anda menggugat ke pengadilan. Tapi kalau perjanjian di bawah tangan yang dibuat hak saja di atas meterai, itu masih bisa diragukan kebenarannya. Tapi kalau sudah notaris yang buat, di mata hukum itu sudah dianggap pasti benar. Sampai kemudian balik. Jadi dua profesi ini memang yang akan sangat dibutuhkan ke depannya, Mas Iqbal. Tanpa mendinai profesi-profesi hukum yang lainnya. Yang lainnya pasti tetap, saya sampaikan tadi, kayak kurator. Nah, kurator itu yang saya sampaikan tadi, dengan juga konsultan hakim, ada profesi atasnya lagi setelah advokat, Anda ikut pendidikan khusus lagi untuk menjadi kurator dan menjadi konsultan hakim. Tapi basic yang sangat dibutuhkan ke depannya memang adalah advokat dan notaris. Seperti itu, Mas Iqbal. Ada terlupa lagi, profesi corporate legal. Nah, Anda kalau tidak ingin jadi advokat, tidak ingin jadi hakim, tidak ingin jadi jaksa, tidak ingin jadi notaris, Anda mau menjadi corporate legal perusahaan. Nah, ini juga amat sangat dibutuhkan di perusahaan. Bahkan hampir semua direksi di perusahaan, pasti salah satunya basicnya dia dari corporate legal. Jadi dia kayak bank itu, atau posisi di semua bank, itu memang itu akan diisi nanti oleh mereka dari corporate legalnya bank itu. Kemudian dia di posisi puncak menjadi direksi. Jadi corporate legal di bank ini sekarang itu memiliki profesi yang sangat luar biasa. Bahkan banyak teman-teman advokat yang berhenti dibajak, di-hire oleh perusahaan untuk menjadi legal manager. Nah, ini profesi yang menarik. Jadi kalau tidak mau jadi advokat, Iqbal dan teman-teman, nggak mau advokat, nggak mau ke pengadilan, saya maunya kantoran. Datang pakai dasi,
pakai jas, nenteng minuman Amerika di sana kan kesannya keren tuh kayak film-film di Hollywood. Nenteng laptop, datang pakai jas, pakai dasi, nenteng kopi yang dari Amerika itu kan kesannya kayak di Hollywood banget gitu. Nah itu kerjaan teman-teman corporate legal. Dan mereka dibayarnya US, dibayarnya dolar, nggak dibayar rupiah, nggak raku rupiah di perusahaan besar Iqbal. Mereka tuh dibayarnya dolar. Nah jadi kalau tidak mau dibayar, tidak mau jadi notaris, tidak mau advokat, tidak mau hakim, silakan mendaftar sebagai corporate legal di perusahaan. Perusahaan besar itu memiliki divisi hukum yang kuat. Berbeda dengan divisi-divisi lain. Divisi-divisi lain itu biasanya dibawahi oleh GM mana gitu. Corporate legal itu langsung dibawahi oleh direktur di perusahaan-perusahaan karena itu memang posisi kunci di perusahaan. Jadi don't worry, be happy kalau memilih profesi hukum. Seperti itu, Mas Iqbal. Ya, terima kasih Pak Imron. Mungkin ada pertanyaan lagi untuk para peserta yang hadir. Ustadz Ustazah atau siswa-siswa sekalian, monggo. Monggo Ustadz, silakan nyalakan mic langsung Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Imron, saya ingin minta semacam masukan, saran atau tanggapan dan sebagainya mengenai perkembangan hukum kita yang saat ini seperti bahan lelucon, tentunya pada era media sosial ini. Katakanlah masalah hukum penyiraman yang kemarin yang terjadi itu. Sepertinya memang saya sebagai orang awam memang kurang paham tingkatan hukumannya seperti apa, dampaknya seperti apa, pelakunya jika penyiramannya itu sampai katakanlah tidak permanen, mungkin kerusakan pada tubuh kita seperti apa tingkatan hukumannya. Tapi ini kan permanen, bahkan ada sampai cedera, sampai lain sebagainya lah gitu. Nah, menurut Pak Imron itu gimana itu? Pak Imron itu? Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz Ahmad, benar sih ya. Kebetulan minggu kemarin kami baru juga melaksanakan satu webinar membahas tentang 1 tahun ancaman hukuman penyiar novel Baswedan. Salah bicara dalam webinar yang kami buka tersebut ada Pak Laude M. Syarif, mantan Wakil Ketua KPK. Prihatin Mas, kita prihatin. Amat sangat prihatin karena kalau kita mengikuti pemberitaan, dulu ada pernah kasus suami siram air keras istrinya itu dihukum. Adalah banyak kejadian, ada yang dihukum 12 tahun, ada 8 tahun. Lalu kok tiba-tiba sekarang kita diperhadapkan ada aparat negara, oleh juga aparat negara, dituntutnya cuma 1 tahun. Sedih rasanya. Padahal di mana-mana ketika aparat negara melakukan kejahatan, maka mestinya hukumnya dia harus lebih 2 kali lipat dibanding masyarakat awam. Harus. Karena kan dia sudah hidup dari uang negara. Beda dengan kita ini. Hidup dari mata pencaharian kita sendiri, nggak makan uang negara. Mereka tuh dihidupi keluarganya dari uang negara, melukai sesama pejabat negara, maka ya benar Mas Ahmad, ya, kita hanya bisa prihatin saja ya. Kita hanya prihatin, tapi belum, karena itu masih tuntutan. Kita lihat, semoga hakim nanti menentukan lain. Itu baru tuntutan jaksa kepada si terdakwa. Hakim bisa memutuskan berbeda nanti. Tidak harus tunduk pada apa yang dituntut oleh jaksa. Bisa saja jaksa menuntut 1 tahun, lalu hakim menghukum 10 tahun, itu sangat bisa. Sekalipun memang umumnya hakim itu jaksa beda-beda jauh lah, turun dikit bahkan atau naik dikit, biasanya seperti itu dalam praktek. Tapi tidak menutup juga kemungkinan hakim benar-benar akan memutus berbeda dari tuntutan jaksa, bergantung pada fakta yang muncul di dalam persidangan. Nah, jadi memang benar cukup bijak tadi Muhammad, nilai satu persidangan memang tidak bisa hanya sekedar dari pemberitaan. Kita benar-benar harus hadir di dalam persidangan, melihat bagaimana yang dibaca,
melihat bagaimana lawyer mengajukan pembelaan, melihat bagaimana terdakwa menjelaskan kronologisnya, melihat saksi bagaimana menjelaskan kronologisnya. Jadi memang, tapi alhamdulillah Mas Ahmad cukup orang luar yang bijak lah melihat, karena dia menjelaskan. Persidangan itu cukup rumit dan tidak bisa dinilai hanya kecuali hal-hal yang sifatnya general, maka yes, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, tahun secara general bisa kita semua kecewa semua dengan tuntutan itu, karena satu, dia aparat negara, melukai aparat negara permanen lagi, dibanding dengan peristiwa yang sudah ada, yang peristiwa rumah tangga penyiraman, ada yang 18 tahun bahkan dihukum, ada yang paling ringan 8 tahun, kok tiba-tiba ini 1 tahun. Jadi kalau melihat kondisi itu Mas, itulah tadi, kembali mungkin ke karakternya dia mendalami hukum, karakter sejak sekolahnya mungkin membentuk. Nah, akibatnya bisa kita lihat kan, kemudian si orang yang menuntut itu kemudian tiba-tiba viral kan, gimana gaya burjuisnya dia. Jadi memang itulah, bersyukurlah bahwa memang profesi hukum ini profesi yang sangat berbahaya sebenarnya. Bisa diajak berkolusi melakukan kejahatan. Dan yang kalau tidak punya karakter, memang tidak punya basic agama yang cukup, berbahaya. Berbahaya. Orang pintar saja kurang agama, itu berbahaya bagi negara kita. Bukan orang pintar yang memiliki juga pemahaman agama yang cukup. Kurang agama, bahaya. Sangat banyak orang pintar di negara kita dan hasilnya apa? Ternyata orang itu berbahaya. Makanya karakter building yang dibangun di sekolah-sekolah boarding itu sangat luar biasa sekali. Terima kasih Mas Ahmad. Makasih. Kembalikan ke moderator Mas Iqbal, monggo. Ini ada yang mau menanyakan. Silakan langsung mic-nya dinyalakan aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya kepada Pak Imron. Selain keinginan untuk membaca dan rasa ingin tahu yang tinggi, apa yang dibutuhkan untuk menjadi seorang yang bergelut di bidang hukum? Contohnya adalah Pak Imron sendiri. Terima kasih. Baik, dengan Mas siapa tadi? Mas Hafel. Iya, Pak. Mas Hafel, saya sampaikan tadi bahwa selain kemampuan membaca, kemampuan berinteraksi sosial, tidak mudah menyerah, maka yang paling penting mulai dari secara dini adalah kemampuan problem solving. Saya sudah sampaikan tadi. Kemampuan menyelesaikan masalah yang ada. Latih. Mulai di rumah tangga. Ketika Anda melakukan kesalahan apa, hadapi. Selesaikan. Jangan kabur. Jangan kalau itu yang ditakutin adalah ibu, lari berlindung ke ayah. Atau kalau ayah yang ditakuti, lari berlindung ke ibu. Mulai dari sekarang hindari itu, latih. Hadapi ayah, hadapi ibu, jelaskan kenapa kesalahan itu terjadi, lalu bertanggung jawab. Tapi kalau bisa diselesaikan supaya hukumannya kurang dari ayah atau dari ibu, selesaikan semampunya Anda. Begitu juga di sekolah, di kamar, di kelas, apapun masalah yang Anda hadapi, sekecil apapun, belajar menghadapi dan menyelesaikan. Percaya saya, itu akan sangat menunjukkan kemampuan Anda ketika Anda menjalani profesi hukum. Jadi, mulai dari sekarang, Anda CDS, hadapi, selesaikan. Hadapi, selesaikan. Jangan tinggal berlindung di kaki ustadz, berlindung di belakang ustazah, berlindung di balik ibu, berlindung di balik ayah. Jangan. Hadapi, selesaikan. Nah, latih dari sekarang untuk menjadi problem solving. Seperti itu, Mas Hafen. Terima kasih, Pak, jawabannya. Mungkin ada peserta lagi yang ingin bertanya. Boleh bertanya lagi Mas Iqbal? Monggo, Ustaz. Nah, baik Pak Imran. Apakah anak-anak itu ya, ini mungkin gambarannya nanti, begitu kuliah hukum, itu otomatis nanti begitu mereka lulus, itu apakah bisa menjadi seorang lawyer atau kurator atau dengan begitu saja? Atau ketika keluar, setelah lulus, itu harus ikut orang dulu, ikut melamar kerja, atau langsung mendirikan sebuah firma sendiri? Kalau Pak Imran sendiri bagaimana awalnya dulu? Sampai hebat seperti sekarang ini. Amin. Baik, Ustadz. Benar. Jadi, ketika lulus sarjana hukum itu tidak bisa langsung menjadi otomatis jadi advokat, lalu buka firma hukum sendiri, enggak. Langsung buka kantor notaris sendiri, enggak.
Nanti mungkin akan mengirimkan materi ke teman-teman. Saya sudah ada buatkan materi, nanti bisa dilihat sedikit. Misalnya gini, untuk menjadi seorang advokat, setelah Anda lulus sarjana hukum, maka kalau ingin menjadi advokat, tahapan yang selanjutnya yang Anda lakukan adalah 1, mengikuti pendidikan khusus advokat, namanya PKPA. Jadi setelah lulus sarjana hukum, pendidikan khusus profesi advokat. Itu biasanya 2 minggu sampai 1 bulan pendidikannya setiap hari. Setelah mengikuti pendidikan ini, lalu Anda kemudian mengikuti ujian nasional. Setelah lulus ujian nasional, lalu nanti akan disumpah oleh pengadilan tinggi di mana Anda tinggal. Nah, setelah dilantik oleh pengadilan tinggi di mana Anda tinggal, bagian harus magang 2 tahun. Jadi kenapa dibutuhkan magang? Karena berbahaya kalau dia baru selesai lulus pendidikan, tiba-tiba langsung praktek menanganin perkara, bisa kacau nanti di lapangan. Jadi dia harus magang dulu minimal 2 tahun. Nah, setelah itu silakan membuka firma hukum sendiri. Begitu juga notaris. Notaris bahkan lebih berat lagi. Lulus sarjana hukum, menjadi lagi magister kenotariatan 2 tahun lagi kuliah tuh. Kalau tadi jadi advokat, pendidikan hanya 2 minggu sampai 1 bulan, makanya 2 tahun. Nah, notaris harus kuliah lagi 2 tahun, mengambil spesialis kenotariatan. Setelah lulus, nanti harus magang lagi. Nah, itu jadi notaris. Nah, notaris ada 2. Notaris itu ada 2 jabatan, notaris dan pejabat pembuat akta tanah, PPAT. Nah, untuk PPAT dia harus pendidikan khusus yang diadakan oleh Badan Pertanahan Nasional. Jadi beda notaris, beda PPAT. Nah, karena kalau suka di jalan tuh suka lihat Imran Nate atau Sabria Umar, notaris garis miring PPAT, karena notaris tugasnya beda, PAT tugasnya beda. PPAT itu tugasnya khusus untuk melakukan transaksi jual beli tanah. Makanya namanya pejabat pembuat akta tanah. Tapi notaris bisa menjadi itu. Kalau di kampung-kampung, camat. Pak Camat itu otomatis menjadi pejabat pembuat akta tanah. Kalau yang belum ada notarisnya. Nah, profesi kurator. Profesi kurator di Indonesia, jadi kurator ada 2, yaitu advokat dan akuntan publik. Jadi sarjana hukum mau jadi kurator tidak bisa langsung. Dia harus jadi advokat dulu. Setelah lulus menjadi advokat, baru dia boleh ikut pendidikan kurator. Dia harus pendidikan lagi 2 minggu full, lalu ikut ujian tes tertulis, tes lisan. Setelah lulus, baru dia akan mendapat lisensi dari Kementerian Hukum dan HAM. Jadi kalau advokat tadi pengadilan tinggi, kalau kurator Kementerian Hukum dan HAM, sama dengan notaris, Kementerian Hukum dan HAM juga. Baru dia boleh berpraktik sebagai kurator. Kemudian, mau jadi konsultan hukum pasar modal, begitu juga. Dia harus advokat dulu, lalu mengikuti pendidikan di konsultan hukum pasar modal, itu pendidikan lagi yang dilaksanakan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal atau HKHPM. Lulus dari sana, nanti akan dapat brevet dari dari OJK. Dulu Bapepam dulu, di bawah Menteri Keuangan. Sekarang OJK, Otoritas Jasa Keuangan, itu akan memberikan license. Baru kita bisa menjadi konsultan hukum pasar modal. Jadi memang tidak dari sarjana hukum langsung. Satu yang bisa dari sarjana hukum langsung adalah mendaftar menjadi korporat legal, mendaftar jadi hakim, mendaftar jadi jaksa, mendaftar jadi PNS yang membuka peluang untuk para sarjana hukum, mendaftar di perusahaan. Nah, itu bisa. Lulus sarjana hukum langsung mendaftar ke situ, bisa langsung. Seperti itu, Ustadz. Nah, kalau magang tadi, ya benar. Kita dulu ketika lulus magang, ya kita ikut-ikut ke orang dulu, Ustadz. Belajar, dilatih. Mulai dari tukang fotokopi, tukang ngantar-ngantar surat. Semua dilakoni, Ustadz. Bilang pagi-pagi, ngantri, mendaftar. Pokoknya kerjaan klerek lah istilahnya gitu, Ustadz. Kita lakoni dulu selama 2 tahun pertama. Dan kembali itu membangun karakter kita kembali. Karakter pekerja keras. Seperti itu, Ustadz. Insya Allah. Jadi tidak begitu saja tiba-tiba menjadi seperti ini ya, Pak Imran ya. Benar, Ustadz, benar. Kalau di kampusnya, Pak, ketika kuliah sarjana hukum ini, suka dukanya ini seperti apa kalau pengalaman Pak Imran?
Oh iya, Ustaz. Saya sampaikan tadi di Fakultas Hukum itu paling bagus, Ustaz. Sorry, paling bagus. Ntar tersinggung yang lain. Maksud saya gini, Ustaz. Di Fakultas Hukum itu bagusnya karena latihan banyak kompetisi-kompetisi, baik internal maupun regional, nasional, bahkan internal. Jadi memang akan memicu kita. Kemudian banyak lembaga-lembaga kajian khusus, karena di hukum itu banyak, Ustaz. Ada yang membentuk kajian hukum perdata, ada yang membentuk kajian hukum pidana, ada yang membentuk kajian hukum internasional, ada yang membentuk kajian hukum tata usaha negara, nah, ada yang membentuk kajian hukum lingkungan, ada yang membentuk kajian hukum Islam. Jadi, nah teman-teman ketika kuliah hukum pun sudah mulai tuh, saya kecenderungannya mau kemana? Mau ke hukum bisnis, maka sejak kuliah dia sudah mau ikut di kelompok kajian hukum ekonomi namanya. Saya lebih cenderung mau mendalami pidana, saya mau menjadi lawyer pidana, maka ikut kajian khusus di kajian hukum pidana. Saya mau menjadi orang yang ahli tata negara seperti Yusril Issa Mahendra. Maka sejak kuliah mendalami hukum tata negara. Saya mau jadi pakar hukum syariah seperti Syafi'i Antonio, Ustadz. Nah, maka kami hukum syariah Islam. Nah, jadi kelompok kajian, Ustadz. Belum lagi ada namanya kompetisi moot court, kompetisi pengadilan. Jadi itu rutin, Ustadz, diadakan itu. Jadi ada mahasiswa ini jadi pengacara, jadi jaksa, jadi hakim sekaligus, jadi takwa latihan. Dan itu dikompetisikan mulai dari tingkat lokal sampai internasional. Nah, jadi waktu untuk terlibat di sini saja, Ustadz, udah menyita waktu teman-teman, tapi waktu yang mendalami ilmu sekaligus. Nah, kecuali jangan dicontoh satu hal, kalau macam kami, takutnya di CV kami kebaca, itu jangan dicontoh. Nah, saya kuliahnya 6 tahun, itu jangan dicontoh, karena kebetulan saat itu di kampus, semua level ketua dari tingkat bawah sampai tingkat atas sudah selesai, semua ketuanya, ada lagi yang mau diketuai, baru lulus. Nah, itu jangan dicontoh, itu hal yang salah, terlalu, karena mungkin sejak SMP otaknya organisasi Ustadz, jadi itu salah. Kuliah itu maksimal 4 tahun, jangan lebih. Yang kami yang lama biarlah dulu kala. Seperti itu, jadi kegiatan di kuliah itu sangat banyak. Nah, yang bahaya memang bahwa kalau pergaulan bebas, karena memang di masa kuliah, nah apalagi nih kebetulan nih anak boarding nih, Ustadz, penyakitnya, pengalaman kami, karena kami 6 tahun di pondok nggak pernah ngeliat perempuan, paling perempuan yang kita lihat adalah bibi di dapur. Beliau, Ustadz, wow, langsung tereng, tiba-tiba kok di samping saya ada perempuan. Saya 6 tahun nggak pernah ada perempuan. Tiba-tiba saya kiri, kanan, depan, belakang perempuan. Itu langsung aneh. Saya nggak tahu, Ustadz, ini masukan. Mungkin perlu ada treatment psikolog khusus nanti di boarding school. Gimana mengantisipasi, apa sih istilahnya, bukan fobia ya. Bagaimana ketika tiba-tiba nanti di kiri, kanan, depan, belakang perempuan gitu, Ustadz. Mahasiswinya lebih banyak laki-laki atau perempuan, Pak, biasanya kalau di hukum itu? Kalau di persentase, Ustadz, memang kelihatannya mungkin karena populasi, Ustadz, ya banyak kan perempuan, Ustadz. Mungkin karena populasi juga banyak perempuan, jadi banyak perempuan, Ustadz. Wah, ini anak-anak jadi lebih tertarik ini nanti, Pak. Kalau susah nggak, Pak, keluar dari S1 hukum itu? Yang paling susah apa? Skripsinya atau apa? Keinginan, Ustadz. Tekadnya aja, Ustadz. Karena sebenarnya Fakultas Hukum, saya sampaikan tadi, tidak sesulit teman-teman di teknik yang harus rumus, harus menggambar, harus buat ini, tidak. Kemampuan analisa saja, dan tekun. Yakin 3,5 tahun sampai 4 tahun maksimal teman-teman bisa menyelesaikan pendidikan hukum. Apalagi sekarang banyak universitas yang membuka kelas internasional. Ada beberapa PTN yang satu persis membuka kelas internasional hukum, khusus hukum. Ada beberapa. Jadi kalau teman-teman mau sekaligus dual degree, sekaligus pengen hukum yang ada kelas internasionalnya, memang disajikan dalam bahasa Inggris nanti. Jadi ya memang di pasar lebih berat lagi nanti. Kayak kami aja, Ustadz, saya kebetulan dari Hasanuddin S1 dan UI-nya S2, tetapi tiba-tiba di lapangan kami nanti dipaparkan alumni Harvard, alumni Oxford,
Di Jakarta banyak Ustadz. Dikatalah kalau alumni Australia berhamburan di Jakarta. Jadi kalau memang tidak serius kuliah, ya seleksi pasar kemudian Ustadz. Profesi kan memang benar seleksi pasar profesi kami ini. Seperti Terima itu. kasih sekali. Mudah-mudahan ini anak-anak ini jadi semangat ini nanti masuk Fakultas Hukum. Oh iya Ustadz. Silakan Mas Iksa dilanjutkan. Saya lanjutkan Pak Imron ya. Saya mau menanyakan beberapa pertanyaan lagi. Kan banyak peserta yang belum tahu sejarahnya Pak Imron menangani kasus apa aja, kan banyak yang belum tahu di sini. Jadi saya mau menanyakan kasus-kasus apa aja yang Pak Imron bisa tangani bersama tim di firma hukum. Mungkin Pak Imron bisa menceritakan ke anak-anak yang ada di sini. Baik, teman-teman sekalian, kami memang menangani berbagai macam, tapi kami lebih spesifik memang di perdata. Pidana hampir kami tidak pernah menangani. Kalaupun kami menangani, kami pribadi bukan firma kami. Kami kebetulan mungkin diminta bergabung dengan mana yang sedang menangani pidana. Tapi kalau kantor kami sendiri tidak pernah menangani perkara pidana. Kami lebih banyak memang di perdata dan bisnis. Nah, lebih spesifik lagi kami menangani di kepelitan penundaan pembayaran utang. Penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Jadi dunia usaha, Bal dan para peserta yang lain, dunia usaha yang kesulitan keuangan. Ini kurang lebih kami sibuk dengan webinar membantu para pihak untuk bagaimana membahas tentang restrukturisasi utang Ustadz. Kemarin kami baru di panel dengan para profesor bagaimana merestrukturisasi utang nih. Nah, kebetulan kami memang keahlian di sana bagaimana merestrukturisasi utang-utang hukum. Jadi kami menjalankan sana namanya penundaan kewajiban pembayaran utang. Bagaimana orang yang kesulitan keuangan, tapi dia masih bisa potensi sebenarnya untuk menyelamatkan perusahaannya. Hanya saja kebetulan dia lagi dalam keadaan kesulitan. Nah, ini maka hukum menyiapkan yang namanya PKPU, penundaan kewajiban pembayaran utang, di mana selama dia berada dalam PKPU ini, selama itu pula dia tidak bisa dipaksa membayar utangnya. Bahkan negara sekali memaksa bayar utangnya. Berapa lama? Sampai 270 hari tidak ada yang bisa memaksa dia membayar utangnya. Hukum melindungi dia selama 270 hari untuk tidak perlu membayar utang. Nah, tapi di dalam masa dia tidak perlu membayar utang itulah dia melakukan negosiasi-negosiasi untuk merestrukturisasi utangnya, untuk menata kembali cara dia membayar utangnya. Dan ini tadi jalan terus tadi, itu yang dijalani, itu yang kami jalani di sana. Dan secara finansial itu besar sekali. Kami pernah menangani satu perkara itu hampir 100 triliun. Utangnya. Nah, Iqbal mau tahu berapa fee yang harusnya ya kami dapatkan dari menangani perkara itu? Hampir 7 triliun harusnya fee yang kami dapat. Sayangnya faktanya ya 0,0,0,0. Padahal peraturan menteri menyatakan fee kami harusnya 7 triliun. Kalau itu kami dapat, Iqbal, saya udah bangun tower di samping Masjidil Haram, saya akan tinggal di sana terus-menerus. Tapi sayangnya itu tidak terjadi karena ternyata dilihat terlampau besar menjadi 0,0,0,0%. Tetapi itulah gambarannya, spesifikasi kami, pidana maka tidak menangani karena memang orang tidak mengenal kami sebagai orang yang jago di pidana, maka mungkin karena itu tidak ada perkara pidana yang datang kepada kami. Kami banyakkan memang perdata, sengketa bisnis, dan bagaimana membantu perusahaan merestrukturisasi yang lagi kesulitan keuangan untuk bisa hidup sehat kembali. Seperti itu, Mas Iqbal. Terima kasih Pak Imron. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi, Ustadz, Ustazah, para peserta yang lainnya. Jika tidak, saya lanjutkan pertanyaan saya lagi Pak Imron ya. Monggo.
prinsip-prinsip yang perlu kita perhatikan dalam menekuni dunia hukum tuh apa aja Pak Imron ya? Baik, ini yang menarik nih. Prinsip-prinsip. Pertama harus jujur. Profesi kita ini adalah profesi yang banyak dari mulut ke mulut. Maka yang paling penting adalah jujur. Jujur ini dalam artian satu, bisa menjaga klien-klien begini, jangan ngomong ke siapa-siapa ya. Dua, mengadvise klien, kita harus jujur. Jangan dibayar lalu kita memberikan nasihat yang bagus-bagus saja, padahal kita ketahui itu bisa merugikan klien. Jadi kita harus menyampaikan apa adanya sekalipun itu pahit bagi klien. Nah, makanya di sana prinsip paling utama di sini adalah jujur. Jujur berikutnya, jujur dengan kapasitas kita. Ketika satu perkara datang ke kita, mau berkonsultasi kepada kita, saya tidak punya kapasitas untuk menangani ini. Saya tidak punya kapasitas untuk mengadvise kasus ini. Tapi karena kita datangin orangnya, bayarannya pasti bagus, ayo kita ambil saja, saya mau jadi lawyer Anda. Padahal kita tahu bahwa kita tidak punya kapasitas untuk menangani. Kita bukan ahlinya di situ. Maka prinsip pertama adalah jujur, Mas Iqbal. Yang kedua, kenapa sabar? Kita harus riset dengan bagus. Kita harus siap dianggap begitu. Akan banyak omongan-omongan. Bahkan tidak menutup kemungkinan klien, karena kadang pengen cepat-cepat sekali mendapatkan advice yang terbaik dari kita, pengen cepat. Nah, disitulah dibutuhkan kesabaran untuk mengingatkan klien, sabar, kamu harus diam sejenak, berhenti sejenak mengejar-ngejar, karena saya sedang merumuskan sesuatu langkah hukum terbaik yang harus Anda lakukan. Nah, disinilah dibutuhkan bahwa prinsip jujur, prinsip sabar, nggak mau bilang ikhlas, karena di profesi hukum nggak boleh ikhlas. Kalau ikhlas nanti Iqbal nggak dapat duit gitu. Kecuali untuk mereka yang memang tidak mampu, maka yes. Untuk yang tidak mampu, harus. Di kantor kami, kita mencadangkan dalam 1 tahun harus sekian perkara kita tangani tidak mampu secara gratis, dan kita bahkan yang mengongkosi perkara itu. Jadi mungkin prinsip-prinsip dasar itu aja Mas Iqbal, jujur dan sabar. Baik Pak Imron, terima kasih sudah menjawab. Ini ada pertanyaan masuk lagi dari serta apa perbedaan mendasar pekerjaan antara pengacara dan hakim? Mungkinkah jika lawyernya sudah handal, tetapi hakim membuat keputusan yang berseberangan dengan pengacara? Udah? Sudah, Pak. Apa tadi perbedaan dasar pengacara dan hakim, terus mungkinkah apa? Saya nggak dengar tadi, mungkinkah apa itu? Mungkinkah jika lawyernya sudah handal, tetapi hakim membuat keputusan yang berseberangan dengan pengacara gitu, Pak? Oh, oke, baik. Sangat-sangat mungkin, karena pengacara itu kan sifatnya adalah membela kepentingan kliennya sesuai dengan hukum yang ada. Nah, hakim itu berada di tengah-tengah. Kalau pengacara kan jelas dia berpihak dengan kliennya sesuai dengan hukum. Nah, kalau hakim, dia hanya semata-mata berpihak untuk hukum. Jadi pengacara lawan maupun pengacara penggugat maupun pengacara tergugat, ataukah pengacara dengan jaksa, hakim tidak boleh berpihak kemana-mana. Hakim berdirinya di atas hukum. Dan hakim di Indonesia itu berbeda dengan hakim di Amerika atau Inggris sana, di Anglo-Saxon. Hakim di sana itu menganut yang namanya jurisprudensi. Jadi apa putusan hakim sebelumnya, jika masuk perkara tahun sekarang, maka hakim ini harus memutus sama seperti oleh hakim tahun lalu. Di Indonesia tidak demikian. Makanya kadang kita kaget memang, loh kok kemarin begini sekarang tidak. Nah, jadi itu sisi positif negatifnya, karena hakim di Indonesia diberikan kemerdekaan independen sangat luar biasa. Dia tidak terikat oleh putusan-putusan sebelumnya. Hakim di Indonesia itu merdeka. Benar-benar
harus memutuskan berdasarkan hukum yang dia ketahui dan keyakinannya dia. Satu-satunya di dunia yang boleh menghukum berdasarkan keyakinan hanya hakim. Saja tidak sesuai dengan hukum, tapi karena dia yakin itu yang terjadi, maka dia bisa menghukum keyakinan. Jadi kalau Prof. Iqbal bisa nggak berbeda, padahal pengacaranya sudah handal, sangat bisa. Kalau hakimnya meyakini hal yang sebaliknya, sementara hakim adalah dalam tanda kutip, dia adalah wakil Tuhan, dia yang bisa menentukan mati hidupnya kita, menang kalahnya kita, hakim menentukan. Jadi hakimlah yang akan memutus suatu persengketaan, sementara pengacara sifatnya hanya menuntut atau membela. Yang memutuskan adalah hakim. Itu prinsip dasar perbedaannya, Mas Iqbal. Terima kasih, Pak Imron. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi, silakan Ustadz, teman-teman yang masih join ini. Baik, nggak ada yang bertanya ya. Ini ada pertanyaan masuk, Pak Imron. Monggo. Terdapat persepsi bahwa profesi hukum itu merupakan lahan basah, rentan mengandung kegiatan korupsi. Bagaimana menurut pandangan Bapak? Benar, itu yang saya sampaikan tadi. Profesi rentan diajak berselingkuh. Nah, jadi rentan diajak berselingkuh. Di pemerintahan saya yakin para ustadz-ustadz yang terbiasa mengurus ke pemerintahan, kadang tuh biro hukum tuh sering digoda-goda oleh biro pengadaan misalnya. Ini kalau di pemerintahannya, tolong dong biro hukum pakai kasih ke opini ke Pak Bupati, ke Ibu Wali Kota bahwa apa langkah kami ini sudah benar tuh. Padahal sebenarnya tidak berdasar, tapi coba digoda oleh biro pengadaan bahwa proses pengadaan yang kami lakukan ini sudah benar, sesuai dengan aturan. Tolong dong Pak Biro Hukum, Pak Kabak Hukum. Nah, jadi memang benar, profesi hukum ini rentan diajak berselingkuh. Karena kenapa? Ketika seorang profesi hukum sudah mengeluarkan legal opini, maka itu kadang dianggap benar, lalu itulah yang dijalani. Padahal opini yang dikeluarkan ini adalah opini yang salah. Nah, kalau dikatakan lahan yang basah dalam artian secara finansial, maka yes, benar. Teman-teman bisa melihat anak-anak muda yang sudah jalan dengan mobil mewahnya itu biasa kan banyak kan teman-teman lawyer tuh. Di Malang banyak sahabat-sahabat saya lawyer di Malang. Saya tidak mau sebut namanya. Saya tahu proses kehidupan finansial mereka di Malang. Wow, sangat kaya. Jadi kalau basah dalam artian secara teri atau bukan mudah didapatkan sih, lebih karena tarifnya yang kadang dia bisa bikin mahal tarifnya, Mas Iqbal. Tetapi kalau bahasa dalam artian negatif bisa juga, sangat bisa, sangat mudah untuk diajak berselingkuh, untuk memberikan untuk mendalilkan atau memberikan opini seolah-olah benar satu tindakan yang salah, ya sangat bisa, Mas Iqbal. Makanya kembali ke karakternya dia untuk menjalankan profesi yang officio mile, profesi yang mulia, maka yes, dia harus punya karakter baik untuk menjalankan profesi hukum. Itu Mas Iqbal. Ya, terima kasih Pak Imron. Mungkin Ustadz atau Ustazah ingin bertanya. Jika tidak ada, ini ada yang memberi pertanyaan lagi Pak Imron. Apa sajakah pengetahuan dan keterampilan berupa soft skill yang harus dimiliki untuk menjalani profesi hukum yang handal? Oh, oke, baik. Mungkin tadi sudah ya, kemampuan analytical, kemampuan menganalisa. Nah, kemampuan analisa itu bisa berangkat kalau sudah terlatih tadi dengan problem solving. Sudah terkecil karena saat case, ini perlu diketahui oleh adik-adik ya.
ada pomeo di kalangan sarjana hukum bahwa jika ketemu dua sarjana hukum maka akan lahir tiga pendapat. Oke. Jika ketemu dua sarjana hukum akan lahir tiga pendapat. Ini pomeo di sarjana hukum. Karena kenapa? Sarjana hukum itu memang bisa melihat satu masalah dari 1000 sisi. Makanya kalau lihat di TV, loh kok ini sama-sama lawyer, kok sama-sama pakar hukum, misalnya Profesor Mahfud MD dengan Profesor Yusril Iza Mahendra. Ini sama-sama ahli hukum tata negara, tapi kok beda pandangannya gitu. Nah, karena kenapa? Dasar berangkat menganalisa satu masalah itu memang sudah bisa berbeda. Dan itu berangkat dari behavior mereka sejak dari bawah. Kemampuan menganalisa, kemampuan menilai, kemudian melihat secara lebih luas satu masalah, tidak hanya masalah ansih, tetapi kira-kira berpengaruh dari luar yang mempengaruhi masalah ini. Nah, inilah kemungkinan yang saya sampaikan tadi, analytical skill-nya harus bagus, kemampuan. Tapi jangan ragu, Iqbal dan teman-teman pelajar SMA, jika Anda sudah terlatih, saya sampaikan tadi, kenapa saya sangat concern dengan ini, kemampuan menyelesaikan dan masalah sendiri sejak dini, itu akan melatih Anda kemampuan analytical skill Anda nanti. Karena bagaimana meredam ayah ibu Anda, gentle mempertanggungjawabkan kesalahan, tentu sudah Anda memikirkan apa cara-cara untuk membuat ayah ibu Anda menjadi lemah, tapi di satu sisi ayah ibu Anda tetap bangga Anda menghadapi masalah dengan baik. Nah, itu sudah ada kemampuan analytical-nya di sana. Nah, itu yang dilatih, dibangun terus. Soft skill, kemampuan seperti ini akan melatih teman-teman ketika menjalani profesi hukum nanti, Mas Iqbal. Baik, terima kasih Pak Imron. Masih ada yang ingin bertanya? Jika tidak, saya akan memberi pertanyaan terakhir untuk Pak Imron. Nah, ini ada yang bertanya, Pak, dari Isi Susdan Nadif. Bagaimana Bapak menghadapi ancaman atau tekanan kasar maupun halus agar tetap berada di jalur hukum yang benar? Itu benar. Kadang kantor kita didatangin preman, banyak yang datang, tapi dia salah, yang dia datangin anak bugis, kita meninggalkan pulau kita nyebrang laut mau udah kagak ada takutnya gitu. Tapi itu bukan, itu bicara permoldian berarti. Yakinkan satu hal Iqbal, kita takut ke satu hal, paling kunci sih memang ya karena kita beragama. Tuhan pasti mengatur semua. Tidak akan terjadi satu hal kalau Allah belum mengizinkan, itu satu. Itu prinsip dasar. Kalau Anda sudah memegang prinsip dasar ini, maka tidak perlu lagi Anda takut dengan siapapun. Karena tidak akan terjadi satu hal. Selembar daun pun jatuh di muka bumi ini tidak terjadi tanpa izinnya Allah. Apalagi kalau orang mendengar secara halus atau secara kasar ke Anda. Yang kedua, pastikan bahwa memang tindakan Anda itu adalah tindakan yang benar. Kami pernah didatangi preman. Benar-benar niatnya memang untuk melukai kami. Datang ke kantor, saya persilakan, siapa bosnya? Masuk ke ruang kerja saya, kita berdiskusi. Percayalah, preman sekalipun ketika Anda bisa yakinkan dia secara logika bahwa Anda benar, dia kemudian, oh jadi begitu ya. Setelah dia mengetahui kebenaran, kemudian mereka mengajak teman-temannya pergi. Maka selain keyakinan kepada Tuhan, yakinkan bahwa apa yang Anda kerjakan memang benar. Anda tidak berjahat, tidak berlaku jahat kepada orang, bahwa orang merasa kita jahat, kita memang tidak bisa memasukkan pemahaman kita ke kepala setiap orang, ke setiap hati orang. Tetapi kita sendiri yang harus memastikan bahwa apa yang kita lakukan, tindakan kita benar, sesuai dengan hukum. Bahwa orang lain kecewa, kita tidak bisa membuat semua orang puas. Ini dipastikan tindakan kita yang kita lakukan adalah tindakan benar sesuai dengan hukum. Hanya Allah yang akan mengatur rezeki, susah, hidup, mati, hanya Allah yang mengatur. Tapi basicnya adalah tindakan Anda adalah tindakan yang benar sesuai dengan hukum. Kalau itu sudah Anda lakukan, tidak perlu takut. Mau dibawa ke jalur manapun, tidak ada yang perlu Anda takutkan karena tindakan Anda benar sesuai dengan hukum. Seperti itu, Mas Iqbal. Terima kasih, Pak Imron. Mungkin untuk penutupnya bisa memberi motivasi, pesan-pesan motivasi bagi anak-anak usia SMA ini, Pak. Baik, adik-adikku yang pelajar yang saya cintai, ya, yang saya cintai.
Dan yang saya banggakan, generasi milenial yang sangat luar biasa. Bersyukurlah Anda ada pada era yang sangat luar biasa ini, di mana semua dimudahkan, di mana sebenarnya secara kapasitas di usia Anda mestinya bisa sudah dengan bisa kami baca, apa yang bisa kami akses, adik-adik pun bisa membacanya, bisa mengakses yang sama. Kenapa? Makanya kalau ada orang bilang guru sekarang ya tidak bisa seperti lagi guru dulu kala. Karena guru menggoogling ke mana, siswa juga menggoogling ke situ. Sehingga yang dibutuhkan memang adalah arahan-arahan yang lebih luar biasa kepada adik-adik pelajar. Nah, karenanya adik-adik pelajar, nasihat saya kepada Anda, satu, melatih diri Anda untuk jujur sedari dini. Yang kedua, problem solving. Hadapi masalah apapun yang ada. Jangan pernah lari. Jangan berlindung ke orang tua. Ali bin Abi Thalib, ini pernah ngomong nih Ali bin Abi Thalib, laisal fata mayakul ha abi, walakinnal fata mayakul ha ana wa ha aza. Seorang pemuda bukanlah mereka yang menyatakan ini ayahku, ini ibuku, ini pamanku, ini omku. Itu bukan pemuda. Kata Ali bin Abi Thalib, pemuda yang hebat adalah yang berkata, ini dadaku dan ini karyaku. Jadi penting tadi, masalah apapun yang Anda hadapi, selesaikan sendiri secara bertanggung jawab. Bahwa Anda salah, harus siap dengan resiko salah itu. Tinggal gimana meyakinkan orang sekeliling Anda, supaya atas kesalahan Anda itu Anda bisa dihukum ringan. Latihlah negosiasi dengan Ustadz. Gimana caranya dengan cara yang benar supaya yang tadinya mau disanksi cukur pitak menjadi cuma digunting dikit. Nah, lakukan, tapi ingat berangkat dari satu, jujur dan latih menghadapi masalah. Khususnya adik-adik sekolah boarding school, berbahagialah. Boarding school benar-benar akan melatih karakter Anda, akan sangat berbeda dengan mereka yang tidak pernah di boarding. Setelah saya kuliah, Ustadz, saya baru sadar, kok saya bisa 6 tahun hidup, mulai dari jam 4 subuh bangun, sampai jam 10 malam gitu. Selama 6 tahun, saya berasa kok gila kok saya bisa sanggup 6 tahun menjalani hidup seperti itu. Nah, tapi itulah benar-benar bersyukurlah ada yang di boarding, yang tidak di boarding, jangan ragu, Anda bisa mendisiplinkan diri Anda menjalani kehidupan seperti di boarding. Saya tutup terakhir, Mas Iqbal, jujur. Jujur dengan diri Anda, jujur kepada keluarga, kepada siapapun. Kemudian latihan menghadapi masalah sendiri, selesaikan. Dan yang terakhir, ingat yang dibacakan Quran tadi, Fabi ayya Allahi rabbikum atukasiban, ni Tuhanmu mana lagi yang engkau ingkari. Maka jangan pernah lupa untuk terus beribadah, untuk terus sholat, jaga sholatnya dengan baik, beribadah dengan kepada Allah. Nah, tidak ada sesuatu pun yang terjadi di muka bumi ini selain apa yang dikehendaki oleh Allah. Atau mau diberikan yang terbaik, maka berlaku baik juga kepada Tuhan. Kanlah di pesan terhadap Iqbal dan teman-teman pelajar semuanya. Saya pribadi terima kasih diberi kesempatan untuk sharing dengan adik-adik sekalian. Mudah-mudahan suatu hari anak saya bisa saya bawa juga sekolah ke Batu nanti, insya Allah. Terima kasih Mas Iqbal, terima kasih Ustaz. Saya kembalikan Mas Iqbal. Terima kasih Pak Imron. Semoga materi yang dibawakan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan akan diterapkan di waktu yang akan mendatang. Ya, cukup demikian sesi kelas daring Maestro Learning hari ini. Selanjutnya, saya akan mengumumkan jadwal Maestro Learning selanjutnya. Dengan berikut ini, besok Kamis, tanggal 25 Juni, pukul 9 pagi, Maestro Learning bertema karakteristik kepribadian entrepreneur dibawa oleh Bapak M. Khoirul Iwan. Mungkin yang ingin bergabung di kelas ini besok bisa melihat di grup. Akan dikasih linknya di Zoom. Terima kasih. Demikian rangkaian acara hari ini. Mari kita tutup dengan doa kepada saudara kami, Hernat, bisa dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma la sahla illa ma ja'alahu sahla. Allahumma aftah alaina abwaba khair wa abwaba barakah wa abwaba la'nah wa abwaba rizqah wa abwaba wal quwwah wa abwaba sahah wa abwaba salamah birahmatika arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzu wal hazan
wa na'udzubika minal kasali wal kasal. A'udzubika min Allahumma dfa'anna minal bala'i wal fitnati wal amradi ma la yadfa'uhu ghairuk. Allahumma dfa'anna minal fitnati wal amradi ma la yadfa'uhu ghairuk. Allahumma kshif anna minal bala'i wal fitnati wal amradi ma la yakshifuhu ghairuk. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk para peserta yang sudah menyempatkan hadir dalam Maestro Learning pada hari ini. Dan tak lupa terima kasih juga untuk Bapak Imron sudah menyempatkan waktunya untuk mengisi acara ini. Terima kasih, Pak. Terima kasih Mas Iqbal, thank you, terima kasih. Ini saya sudah menerima slideshow-nya ini ya. PowerPoint ini sudah saya terima tadi, Pak. Nanti Oke, saya oke, kirim siap, ke yang lainnya. siap. Mohon maaf jika saya banyak salah atau salah kata maupun disengaja tidak disengaja. Terima kasih Pak Imron, terima kasih untuk para peserta yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Iqbal, makasih Ustaz kesempatannya.